Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama dengan saya sendiri Putri Amalia sebagai sekretaris dari Yayasan Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Aisyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kemudian hak-hak perceraian, hak-hak istri pasca perceraian. Tentunya simak video ini hingga akhir agar kemudian teman-teman tidak salah menafsirkannya. Oke, teman-teman, perkawinan adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 2, yaitu perkawinan adalah akad yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tentunya konsep ini melahirkan prinsip dalam perkawinan yang saling mencintai, menghormati, meridhoi, dan menyayangi dalam bentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Berbicara mengenai perceraian, cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri. Dalam hukum Islam disebut khuluk. Khuluk adalah mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh suami. Nah, khuluk merupakan juga inisiasi dari istri agar terjadi perceraian. Nah, pelaksanaannya itu harus menebus dirinya dari suaminya dalam arti mahar atau harta yang telah diterima dikembalikan kepada suaminya. Bahwa cerai gugat juga merupakan parameter dalam proses penegakan kehormatan, perlindungan hak asasi dari perempuan itu tersendiri. Dengan begitu, suami tidak boleh lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga apabila dewasa ini gitu ya, meski perempuan itu lemah gitu dalam segi fisik, namun kadangkala sangat kuat dari segi pemikiran. Apapun pekerjaannya gitu ya, bukan saja dalam domestik tetapi termasuk di luar rumah juga. Namun fenomena yang terjadi gitu ya, jangan sampai disalahfungsikan gitu dengan memberikan kemudahan yang terlalu luas gitu kepada kaum perempuan, sehingga dengan alasan-alasan yang tidak rasional dijadikan celah pintu untuk meninggalkan dan menceraikan suaminya. Namun mereka menyadari bahwa perceraian itu adalah jalan yang sangat dibenci oleh agama, sehingga betul-betul dengan jalannya perceraian tersebut mendatangkan jalan terakhir untuk mendapatkan maslahat atau kebaikan sekurang-kurangnya bagi salah satu pasangan tersebut. Ada beberapa klasifikasi perceraian atas inisiatif pasangan. Nah, sebelum membahas bagaimana kemudian hak-hak istri setelah menggugat cerai suami, perlu diketahui terlebih dahulu jenis-jenis perceraian menurut Islam di Indonesia. Dapat diringkas, perceraian dalam hukum perdata Islam dapat diklasifikasikan atas inisiatif pasangan sebagai berikut. Yang pertama adalah cerai talak. Nah, cerai talak yaitu hak suami untuk mencerai istrinya dengan kata-kata tertentu. Taklik talak yaitu talak yang digantungkan pada terjadinya suatu yang disebut dalam ikrar talak sesudah ijab kabul dilangsungkan. Nah, perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada istrinya. Nah, yang kedua ada cerai gugat. Cerai gugat yaitu bentuk perceraian yang terjadi atas permintaan istri. Karena suaminya gila, sakit atau sakit berbahaya lainnya yang tidak dapat disembuhkan, atau karena cacat badan lainnya yang menyebabkan suami tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Nah, khuluk yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwat kepada dan atas persetujuan suaminya. Nah, perceraian yang terjadi ini karena gugatan seorang istri kepada suaminya melalui pengadilan agama. Nah,
ada hak anak akibat perceraian kedua orang tuanya tersebut. Yang pertama adalah setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik, lahir dan batin, termasuk mendapatkan curahan kasih sayang kedua orang tuanya. Lalu yang kedua, semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya. Lalu yang ketiga adalah hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya gitu ya, oleh ayah dan ibunya. Nah, kita berbicara mengenai kategori pembagian nafkah istri setelah perceraian. Nah, terkait nafkah atau hak istri setelah cerai menurut Islam, ada beberapa kategori pembagian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian. Yang pertama adalah nafkah madiyah, yaitu nafkah yang telah lampau dan tidak terlalu dihubungkan dengan perkara cerai talak. Nah, dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madiyah saat suaminya mengajukan proses perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonvensi. Nah, yang kedua kita berbicara mengenai nafkah idah. Pasca putusan pengadilan, mantan istri akan menjalani masa idah. Mantan istri akan menjalani masa idah sehingga konsep nafkah idah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan ilat yang sama terjadi perkara cerai talak. Lalu yang ketiga kita berbicara mengenai nafkah mut'ah. Nah, konsepnya adalah istri yang diceraikan merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Nah, guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkan bagi seorang mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagaimana penghilangan pilu gitu ya. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila mengajukan gugatan cerai adalah istri, maka nafkah mut'ah itu tidak dianggap. Lalu yang keempat ada nafkah anak. Nah, tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa talak, tidak menutup kemungkinan gitu ya dibolehkan dalam proses perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak tersebut. Nah, persoalan kewajiban ayah pada anak setelah perceraian menurut Islam sebagaimana diatur dalam KHI wajib dipenuhi sesuai dengan kemampuan ayahnya sehingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Selanjutnya, secara spesifik pasal 149 KHI mengatur bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah. Nah, nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang, benda, kecuali bekas istri tersebut qobla ad-dukul. Nah, memberikan nafkah, maskah dan kiswah gitu ya kepada bekas istrinya selama dalam idah ya, dalam proses masa idah, kecuali bekas suami istri tersebut gitu ya telah dijatuhkan talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil. Nah, prosesnya melunasi mahar yang tidak terjadi hutang seluruhnya dan separuhnya sebagai qobla ad-dukul, memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Namun bagaimana jika perceraian terjadi karena gugatan dari pihak istri? Penting untuk diketahui bahwa KHI itu tidak menyebutkan hak istri setelah menggugat cerai suaminya. Nah, karena tidak diatur secara eksplisit, namun yang jelas KHI menyatakan bahwa hak istri setelah menggugat seorang suami gitu ya adalah mendapatkan nafkah idah. Nah, dari bekas suami tersebut kecuali nuzul. Kemudian apabila terjadi li'an, maka perkawinan tidak putus untuk selamanya. Kemudian apabila terjadi li'an, maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak dikandung gitu, dinasabkan kepada ibunya, sehingga suaminya terbebas dari kewajiban memberikan nafkah. Oke teman-teman, sebagai disclaimer, video edukasi ini dibuat semata-mata agar teman-teman kelas hukum dapat memahami bagaimana kemudian hak-hak istri pasca perceraian.
Jadi tetap nantikan video edukasi lainnya di channel Kelas Hukum. Sekian edukasi singkat bagi teman-teman kelas hukum agar teman-teman kelas hukum dapat berhati-hati dalam bertindak. Sampai jumpa di video edukasi lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.